5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 4. Kita akan belajar tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Mari adik-adik kita belajar KPK bersama-sama. Adik-adik yang hebat, apa itu KPK? Nah, apakah kalian tahu apa itu KPK? Nah, KPK itu adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lainnya. Pada pembelajaran sebelumnya ya, Kak Citra sudah menerangkan tentang kelipatan ya. Berarti kan kita mencari kelipatan dari bilangan itu. Nah, kalau di sini itu kita belajar ada dua bilangan atau lebih yang kita harus mencari kelipatannya. Nah, kelipatannya yang terkecil karena KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Seperti itu adik-adik. Lalu bagaimana ya cara mengerjakannya? Bagaimana cara mencarinya? Nah adik-adik, KPK itu dapat ditentukan dengan cara membuat pohon faktor. Kak Citra sudah ajari ya tentang pohon faktor, lalu tentang faktorisasi prima juga. Nah sebelum kalian melihat video ini, seharusnya kalian melihat video Kak Citra tentang faktorisasi prima dan bagaimana cara membuat pohon faktor suatu bilangan. Setelah membuat pohon faktor nih, kalikan semua faktor primanya. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih yang pangkatnya terbesar. Nah, adik-adik nanti setelah kalian sudah membuat pohon faktor, nah kalian tuliskan faktorisasi primanya. Nah, setelah itu kita ambil faktor-faktor prima yang sama ya, yang pangkatnya tertinggi dan yang berbeda nanti juga dimasukkan. Maksudnya gimana Kak Citra? Kurang jelas nih. Nah, kalian akan jelas ketika Kak Citra menjelaskan contohnya. Nah, di sini ya contohnya. Tentukan KPK dari 10 dan 12 dengan cara pohon faktor nih ya. Nah adik-adik kita harus mencari faktorisasi prima dulu dari 10 dan 12 dengan pohon faktor 10 ya, kita tuliskan di sini. Kita buat pohon faktornya dulu. Kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. 10 ini bisa dibagi dengan bilangan prima 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah ya, hasilnya 5. Kita tuliskan di sini 5. Lalu 5 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima berapa nih yang bisa dibagi? Ya, yang bisa dibagi adalah bilangan prima 5 ya. 5 dibagi 5 berapa? 1. Nah, terakhir sudah 1. Berarti di sini ada 2 dan 5. Nanti kita tuliskan faktorisasi primanya. Lalu berikutnya kita cari pohon faktor dari 12 dulu. Nah, kita tuliskan di sini. Lalu kita buat pohon faktornya. Kita bagi dengan bilangan prima. Nah, 12 kita bagi dengan bilangan prima 2. Ya, 12 dibagi 2 adalah ya 6 ya. Di sini ya 6. Lalu 6 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima lagi. Dibagi 2 ya, dibagi 2 sama dengan ya sama dengan 3. Lalu 3 ini kita bagi 2 lagi. Apakah bisa dibagi 2?
Tidak bisa ya adik-adik ya, kita bisa bagi lagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu kita bagi 3. Nah, 3 dibagi 3 adalah 1. Ternyata sudah sampai di angka 1. Nah, sekarang kita tuliskan faktorisasi primanya dari 10. Nah, ya adik-adik ya, di sini kita tuliskan dulu faktorisasi prima dari 10. 10 ini faktorisasi primanya adalah 2 dikali 5. Ya, karena hanya 2 dan 5, berarti 2 dikali 5. Sedangkan faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Atau kita tuliskan 2 dipangkat 2 dikali 3. Mengapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya kan ada 2 nih. Nah, bisa juga ditulis 2 dikali 2 dikali 3, tetapi harus kalian ubah dulu dalam bentuk berpangkat seperti ini, karena kita mau mengambil nanti yang pangkatnya terbesar. Nah, adik-adik sekarang kita pilih dari 10 dan 12 ini faktorisasi primanya mana yang sama. Nah, yang sama adalah faktor prima 2. Nah, di sini punya 2, di sini juga punya 2. Tapi ini tidak berpangkat, ini berpangkat 2. Maka yang kita pilih adalah yang pangkat paling besarnya, yaitu 2 pangkat 2. Yang kita pilih yang ini, bukan yang 2 ini. Lalu kita ambil lagi dari bilangan-bilangan faktorisasi prima ini, walaupun berbeda tetapi kita masukkan. Misalnya 10 punya 5, 12 tidak punya 5, ya tetap kita masukkan 5 ini nanti. 12 punya 3, 10 tidak punya 3, maka 3 ini juga kita masukkan adik-adik. Berarti di sini kita tuliskan KPK dari 10 dan 12 adalah 2 pangkat 2 yang setelah kita pilih dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4 ya. Dikali 3 dikali 5. 4 dikali 3 adalah 12. 12 dikali 5 adalah 60. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 10 dan 12 adalah 60. Jadi ya, kalau kalian mencari dengan penjumlahan kan berarti mencari kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 seperti itu. 12 berapa? Oh, 12, 24, 36, lalu 48, lalu 60. Ternyata angka yang sama atau bilangan yang sama adalah 60 dari kelipatan kedua bilangan ini. Maka KPK dari 10 dan 12 adalah 60. Nah, kalau kalian mencari kelipatannya kan terlalu lama. Nah, bisa dicari dengan pohon faktor, lalu faktorisasi primanya, kita pilih semua bilangan primanya ya. Kita kalikan bilangan primanya, tapi kalau ada yang kembar seperti angka 2 ini, diambil pangkat yang terbesar. Nah, sekarang ya, ini kan baru satu contoh. Contoh berikutnya adik-adik, supaya adik-adik paham. Tentukan KPK dari 18 dan 20 dengan cara pohon faktor. Nah, 18 kita cari dulu ya pohon faktornya. 18 itu dibagi bilangan prima yaitu 2 ya. Lalu hasilnya adalah 9 ya. 9 dibagi berapa? 9 tidak bisa dibagi 2. 9 itu dibagi bilangan prima 3. 9 dibagi 3 adalah 3 adik-adik. Lalu 3 dibagi berapa bilangan primanya? Ya, dibagi 3. Hasilnya berapa? Hasilnya sudah 1. Nah, ketemu nih bilangan primanya di sini 2, 3, dan 3. Nah, nanti kita tuliskan dalam bentuk faktorisasi primanya. Lalu 20. 20 itu kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi bilangan prima 2, hasilnya adalah ya 10. Lalu 10 ini kita bagi 2 juga. Hasilnya adalah 5. Nah, kalau 5 ini ya hanya bisa dibagi bilangan prima 5 adik-adik. Hasilnya adalah ya 1. Nah, ketemu di sini 2, 2, dan 5. Sekarang kita tuliskan dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3.
Atau ya kita buat berpangkat, harus dibuat berpangkat adik-adik ya. Atau 2 dikali 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2. Sekarang 20 itu dari 2 dikali 2 dikali 5. Berarti bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 5 ya, karena 2-nya ada 2. Nah sekarang kita akan pilih mana faktorisasi prima ini yang kita ambil bilangan primanya yang berpangkat tertinggi ya. Kalaupun itu angkanya sama diambil pangkat tinggi dan semua bilangan prima masuk di dalamnya. Nah, berarti di sini 18 punya 2, 20 juga punya 2. Tapi 18 tidak ada pangkatnya, 20 ada pangkatnya yaitu 2 pangkat 2. Maka yang kita pilih adalah ini 2 pangkat 2. Lalu di sini 3 pangkat 2 ya, 18 punya 3 pangkat 2. 20 tidak punya 3 di sini. Berarti ya hanya yang kita pilih adalah 3 pangkat 2. Lalu 18 tidak punya 5. 20 punya 5. Nah, ini kita masukkan adik-adik. Jadi nanti ketemu KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2, hasilnya 4. Dikali 3 pangkat 2 itu artinya 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Berarti 9 dikali 5. 4 dikali 9 adalah 36. 36 dikali 5 adalah 180. Jadi ketemu KPK dari 18 dan 20 adalah 180. Contoh berikutnya. Di sini tentukan KPK dari 54 dan 60. Yuk kita cari tahu bersama. 54. Kita buat pohon faktornya, kita bagi 2 ya, bisa dibagi 2 yaitu di sini hasilnya 27. 27 tidak bisa dibagi 2. Kita ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. Berarti kita bagi 3. Karena 27 bisa dibagi 3. Hasilnya 9. Nah, 9 kita bagi 3 juga ya. Karena tidak bisa dibagi 2 adik-adik. Hasilnya adalah 3. Lalu 3 dibagi 3 sama dengan ya, di sini 1. Sudah 1 nih adik-adik ya. Berarti sudah selesai nih 54. Ya, itu adalah faktorisasi primanya 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nanti kita tuliskan. Sekarang yang 60. Nah, 60 kita bagi berapa? Kita bagi 2 lagi ya adik-adik ya. Nah, kita bagi 2 hasilnya adalah hasilnya 30. Lalu 30 ini kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah ya 15 ya. Lalu 15 ini kita bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Kita bagi 3. Nah, kita bagikan 3 di sini ketemu 5 ya. Nah, 5 kita bagi 5. Hasilnya adalah ya, hasilnya adalah 1. Nah, ketemu di sini bilangan faktorisasi primanya 2, 2, 3 ya. Lalu 5. Nah, kita tuliskan faktorisasi primanya. Sekarang faktorisasi prima dari 54 berapa? 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Atau kita buat berpangkat. 2 dikali 3 pangkat 3. Karena ini 3-nya ada 3. Seperti itu. Lalu 60. 60 itu 2 kali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kita tuliskan 60 itu adalah 2 pangkat 2 ya, karena 2-nya ada 2 dikali 3 dikali 5. Sekarang kita pilih dari faktorisasi prima ini. Di sini sama-sama punya angka 2. Maka yang kita pilih yang pangkat tertinggi. Apakah 2 yang atas atau 2 yang bawah? Ya, 2 yang bawah, yang 2 pangkat 2. Lalu sama-sama punya 3. Ini 3 pangkat 3 dan ini hanya 3, tidak punya pangkat. Nah, yang kita pilih adalah 3 pangkat 3. Lalu 54 tidak punya angka 5 Kak Citra. 60 ada angka 5-nya. Berarti ya tetap kita masukkan ya, yaitu 5. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. Karena sudah tahu nih ya,
kita pilih 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 5. 2 pangkat 2 itu 4 ya. 3 pangkat 3 itu 27. Dari mana? 3 dikali 3. 3 dikali 3 9. Dikali 3 27. Lalu dikali 5. Hasilnya adalah 540. Maka KPK dari 54 dan 60 adalah 540. Contoh berikutnya. Nah, di sini sekarang kalau ada 3 bilangan ya, tentukan KPK dari 6, 8, dan 9 dengan cara pohon faktor atau faktorisasi primanya kita cari dulu ya. Sekarang 6. 6 itu kita bagi kita bagi 2 sama dengan 3. Lalu 3-nya kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 sama dengan 1. Nah, di sini ya sudah ketemu karena sudah terakhir 1. Berarti ketemu 2 dan 3. Kita lingkari seperti ini. Lalu 8. 8 itu kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Hasilnya adalah 4. 4-nya kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah hasilnya 2. 2 kita bagi 2 lagi ya. Hasilnya adalah 1. Nah, ketemu 2, 2, 2 ya. Sekarang 9. Nah, 9 itu hanya bisa dibagi 3 ya. Hanya bisa dibagi 3 bilangan primanya, tidak bisa dibagi 2. Maka kita bagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3 ya. Lalu 3 ini kita bagi 3 lagi. Nah, 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, ketemu di sini 3 dan 3. Lalu kita tuliskan faktorisasi primanya. Dari 6. 6 itu faktorisasi primanya 2 dikali 3. Lalu 8 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Kita buat berpangkat kalau ada yang sama. Berarti kita buat 2 pangkat 3. Lalu 9 itu ada 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita kalikan dulu bilangan primanya, tapi kita pilih dari pangkat yang tertinggi. Di sini punya 2, di sini punya 2, di sini tidak punya 2. Maka yang sama yang kita pilih pangkat tertingginya, yaitu 2 pangkat 3. Lalu di sini punya 3, di sini punya 3 pangkat 2. Maka yang kita pilih adalah 3 pangkat 2. Maka KPK dari 6, 8, dan 9 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu kan dari 2 dikali 2 dikali 2. Berarti 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8 ya. 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3. 3 dikali 3 adalah 9. Nah, 8 dikali 9 adalah 72. Jadi KPK dari 6, 8, dan 9 adalah 72. Contoh berikutnya yang 3 bilangan. Tentukan KPK dari 9, 10, dan 12. Nah, kita buat pohon faktor dari 9 dulu. 9 itu hanya bisa dibagi 3 ya. Hasilnya adalah 3. Lalu 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1 ya. Nah, di sini sudah 1, berarti kita lingkari 3 dan 3. Berikutnya 10. 10 itu kita bagi 2. 10 dibagi 2 adalah 10 dibagi 2 adalah 5 ya. Nah, kita tuliskan di sini 10 dibagi 2 itu adalah 5. Lalu 5 dibagi 5 hanya bisa dibagi 5 sama dengan berapa? Di sini 1. Nah, kalau sudah 1 berarti kita lingkari di sini 2 dan 5. Lalu berikutnya 12. Kita buat pohon faktornya. 12 itu kita bagi 2 sama dengan berapa di sini? Hasilnya 6. 6 kita bagi 2 berapa? 6 dibagi 2 adalah 3. Lalu 3 dibagi 3 sama dengan
Iya, 1. Nah, di sini ketemu 2, 2 dan 3. Lalu kita tuliskan nih pohon faktornya ya. Faktorisasi primanya 9 itu faktorisasi primanya 3 pangkat 2 karena ini 3-nya ada 2. Lalu 10 itu adalah 2 dikali 5. Berikutnya 12 itu adalah 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 dikali 3. Nah, dari 9, 10, 12 ini faktorisasi primanya, yuk kita pilih bersama-sama. Di sini ada 2, di sini ada 2 pangkat 2. Maka kita pilih 2 pangkat 2 karena diambil pangkat tertinggi. Di sini punya 3 pangkat 2, di sini punya 3. Kita ambil pangkat yang tertinggi, 3 pangkat 2. Lalu kita pilih juga yang 5 walaupun tidak punya pasangan yang sama. Nah, berarti di sini KPK-nya itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 dikali 5. Berapa jawabnya? Nah, 4 kali 9 itu 36, dikali 5 itu 180. Jadi KPK dari 9, 10, dan 12 adalah 180. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya soal yang harus kalian kerjakan nih. Coba tentukan KPK dari bilangan berikut menggunakan faktorisasi prima dengan pohon faktor tadi. Yang pertama 30 dan 40. Kalian tentukan KPK-nya. Lalu 42 dan 54. Lalu berikutnya 12, 16 dan 18. Lalu 15, 20 dan 30. Yang 32, 36 dan 48. Kalian cari kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang kelipatan persekutuan terkecil. Semoga kalian paham apa yang Kak Citra sampaikan, dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.